seneng. Kemudian fillah, dalam riwayat Tirmidzi Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dalam kondisi yakin dikabulkan sama Allah. Yakin. Orang tuh kadang-kadang berangkat ke tempat pesugihan, ke tempat-tempat keramat, karena ada keyakinan, fulan berangkat ke sana, selesai urusannya. Sama Allah engkau yakin nggak? Kurang yakin. Maka Nabi SAW mengatakan, berdoalah, memohonlah kepada Allah dalam kondisi muqinuna bil ijabah. Yakin dikabulkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahi. Dan ketahuilah bahwa Allah itu tidak mengabulkan doa. Ini kalau bicara syarat dan ketentuan, salah satunya Allah Jalla Jalaluhu tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai, lengah. Lisannya berdoa, hatinya lalai. Maka tolong ketika berdoa, yakin akan dikabulkan. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi juga, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa albir. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan kita. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat. Ya. Ahibati fillah. Itu sedikit bicara tentang doa. Terus gimana doa dalam sujud kita bicara sekarang. Jadi memang ada banyak tempat, waktu, kondisi dikabulkannya doa. Sebenarnya doa ini 24 jam. Kali 7 hari dalam sepekan, kali 30 hari dalam sebulan, kali 12 bulan dalam setahun. Artinya nggak ada waktu pintu doa ditutup. Nggak ada. Sekarang mau berdoa, ya doa minta sama Allah. Ustaz, ana mau berdoa sepertiga malam. Ya itu waktu yang lebih utama. Tapi bukan berarti sekarang kok nggak bisa berdoa. Jadi setiap detik, setiap desahan nafasmu engkau berdoa memohon kepada Allah, Allah mendengarkan. Dan Allah berjanji akan mengabulkan. Di antara tempat yang mustajab itu, atau kondisi yang mustajab adalah ketika sujud. Tapi sebelum bicara sujud, ingat sujud ini ada macam-macam dalam agama kita. Yang pertama sujud dalam sholat. Yang kedua sujud tilawah. Itu ketika membaca ayat-ayat sajdah. Seperti ketika membaca surat Al-Alaq. Di akhir ayat itu Allah mengatakan wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Ini perintah sujud dan dekatkan diri kepada Allah. Itu ayat sajdah. Yang kalau kita baca di sholat kita dianjurkan sujud. Kalau dibaca di luar sholat ya kita juga sujud. Yang ketiga ada sujud sahwi. Sujud sahwi ini masih berkaitan dengan sholat sebenarnya. Tapi sujud karena kelupaan. Ada yang lupa sehingga sebelum salam atau sesudah salam dia sujud. 2 kali. Yang ketiga ada sujud syukur. Yang keempat, sujud syukur. Yaitu tatkala kita mendapat berita baik, ya, mendapatkan nikmat yang tidak kita sangka-sangka atau yang kita harapkan, lalu Allah kabulkan. Nah, kita sujud syukur. Ini 4 sujud. Jadi bicara doa dalam sujud ini bukan kita bikin sujud sendiri. Umpamanya ana lagi duduk-duduk nih, ana mau doa mah langsung sujud ana. Enggak. Karena sujud yang ada itu cuma tadi 4. Enggak ada sujud doa khusus. Kenapa ana sampaikan ini dulu? Di keluarga ana
ibu ana hafizahullah wa afaha min kulli afat. Dia ngajarin ana waktu ana SD, ana belum belajar agama. Setiap selesai sholat, kita itu sujud. Assalamualaikum, assalamualaikum, ya setelah berzikir, mau doa itu kita sujud. Sujud, di situ kita berdoa. Setelah ana pelajari, ternyata nggak ada sujud khusus untuk berdoa. Yang ada sujud dalam sholat, kemudian kita berdoa di sana. Jadi kalau kita bicara sholat ini, di sholat ini, sholat itu artinya doa sebenarnya. Jadi doa itu ada dua macam. Ada du'aul ibadah, ada du'aul mas'alah. Mungkin teman-teman udah belajar tuh ketika mengkaji kitab tauhid. Ada doa yang merupakan memang permohonan. Tapi ada doa yang modelnya melaksanakan perintah Allah. Beribadah itu juga memohon. Di dalam sholat ketika kita membaca subhana rabbiyal a'la, ada unsur kita memohon kepada Allah sebenarnya. Kita sedang berdoa. Tapi tatkala kita mengatakan Allahu rabbil firli, kita ini benar-benar minta sama Allah Azza wa Jalla. Di sholat itu kira-kira ada 3 tempat berdoa. Yang pertama ketika sujud. Yang kedua ketika duduk di antara 2 sujud. Kita berdoa di situ. Kita mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni. Kemudian sebelum salam. Itu kita dianjurkan berdoa. Kalau bicara doa ketika sujud. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, ini beberapa hari sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika itu udah gak kuat sholat di masjid. Udah gak kuat berangkat ke masjid. Beliau pingsan-pingsan. Akhirnya yang jadi imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi di rumahnya. Kata Abdullah bin Abbas, kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitara wan nasu sufufun khalfa Abi Bakar. Nabi menyingkap tirai alaihi salatu wasallam di rumahnya. Pintunya itu ketutup tirai antara masjid sama rumah Nabi SAW. Nabi menyingkap tirai, beliau melihat orang-orang sedang sholat di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala ayyuhan nas. Mereka sedang bersaf di belakang Abu Bakar. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, ayyuhan nas, wahai umat manusia, innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwa illa ru'ya salihah. Tidak tersisa dari berita kenabian itu kecuali mimpi yang baik. Yarahal muslim au turalahu, yang dilihat oleh orang muslim atau ada orang lain yang bermimpi tentang dia. Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam kondisi ruku atau sujud. Ini nggak boleh orang ruku baca Quran, orang sujud baca Quran nggak boleh. Lalu beliau memberikan penjelasan. Fa'ammar ruku fa'adzimu fihi Rabb Azza wa Jal. Kalau kalian sedang ruku maka agungkan Allah Azza wa Jal. Maka kita baca subhana rabbiyal azim. Wa ammas sujud. Adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a. Hendaklah kalian bersemangat bersungguh-sungguh untuk berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Karena doa ketika sujud itu diharapkan, sangat diharapkan dikabulkan untuk kalian. Maka dari sinilah kemudian muncul doa dalam sujud. Karena Nabi SAW yang memerintahkan. Fajtahidu fid du'a. Tuh orang lagi di belakangnya Abu Bakar. Nabi menjelaskan kepada mereka. Kalian bersungguh-sungguhlah, bersemangat, berdoa ketika sujud. Kemudian ini hadis Abdullah bin Abbas. Di hadis riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjelaskan tentang alasan
Kenapa memperbanyak doa ketika sujud? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi hamba terdekat sama Tuhannya itu ketika sujud. Jadi semakin kita merendah, semakin kita dekat sama Allah. Semakin kita meletakkan kening kita, dan maaf, kening kita lebih rendah daripada pantat kita. Itu yang terjadi. Itu lebih diharapkan dikabulkan. Kalau di hadis Ibnu Abbas Nabi mengatakan fajtahidu, bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Di hadis Abu Hurairah Nabi SAW mengatakan fa'akthiru minad du'a. Hendaklah kalian memperbanyak doa. Bukan hanya berdoa, tapi memperbanyak doa. Aisyah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahwasanya di antara yang dibaca Nabi SAW ketika sujud, beliau mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Minta ampun. Maha suci engkau ya Allah. Segala puji bagimu. Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Itu minta. Dan Nabi memberikan pilihan. Apa saja doa yang kalian minta. Silahkan. Kemudian ahibati fillah. Nabi SAW kelak pada hari kiamat akan sujud. Tatkala beliau meminta syafaat. Orang-orang selesai datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua angkat tangan. Lalu mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Idhabu ila abdin. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhir. Kalian berangkatlah kepada hamba yang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yakni Nabi Muhammad alaihissalam. Akhirnya orang-orang datang meminta kepada Nabi SAW. Agar Nabi meminta kepada Allah urusan diselesaikan. Apa yang dilakukan Nabi SAW pada waktu itu? Beliau mengatakan, kemudian aku sujud di hadapan arsy Allah SWT. Dan Nabi tidak mengangkat kepalanya. Terus dia memuji Allah. Mengagungkan Allah dalam sujudnya. Beliau nggak minta masih pada waktu itu. Terus memuji Allah. Dengan pujian yang kata Nabi SAW, yang aku sekarang nggak hafal dengan pujian itu. Setelah itu dikatakan kepada aku, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepala. Wa qul yusma, katakan. Akan didengar apa yang kau katakan. Wasal tu'ta, pintalah. Akan diberikan yang kau pinta. Washfa' tu syafa', dan berikan syafaat. Syafaatmu akan diterima. Ahibati fillah. Berarti itu nanti kejadian pada hari kiamat. Yakni Nabi sujud di luar sholat. Beliau sujud memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika di dunia ini, ya yang diajarkan Nabi SAW adalah memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Maka Nabi SAW menjelaskan kalau sedang ruku baca agungkan Allah, kalau sedang sujud ini konteksnya dalam sholat. Doa apa saja terserah. Kemudian jamaah muncul pertanyaan. Ustadz, kalau kita disuruh banyak berdoa, gimana Ustadz dengan orang yang gak bisa bahasa Arab? Gimana mau memperbanyak doa? Gimana mau sungguh-sungguh memohon kepada Allah Azza wa Jalla sedangkan dia gak paham dengan yang dia baca? Jadi bicara bolehkah berdoa dengan selain bahasa Arab di dalam sholat ya, maka hal ini diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama. Sebagian ada yang mengharamkan, sebagian ada yang memakruhkannya, sebagian ada yang membolehkan
bagi yang tidak mampu. Dan wallahu a'lam bishawab. Ana lihat pendapat yang lebih, kalau mungkin lebih ana pilih ya. Diperbolehkan berdoa dengan selain bahasa Arab bagi yang tidak mampu. Karena Nabi nyuruh doa, nyuruh minta. Dan memang tidak ada penjelasan harus berbahasa Arab. Umpamanya di madhab Syafi'i, mereka menjelaskan doa di dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama doa ma'thur, doa yang diambil dari Nabi SAW atau dari Al-Quran Karim, atau doa yang dibuat sendiri. Orang ya kalau dia mamanya kepingin minta mobil, nggak ada doa minta mobil. Yang ada orang ngomong, mau bahasa Arab ya dia tetap minta Allahumma inni as'aluka sayyarah. Ya Allah aku minta mobil. Momen ini as'aluka sayyarah, expander. Karena expander bukan bahasa Arab. Boleh nggak? Kalau doa itu doa yang ma'thur, yang diriwayatkan, maka pendapat mereka punya 3 penjelasan. Yang pertama, boleh tanpa bahasa Arab bagi yang tidak mampu, tapi nggak boleh bagi yang mampu. Kalau dia lakukan batal sholat. Doanya mamanya Allahumma gfirli. Dia mengatakan, ya Allah ampuni aku ya. Padahal dia bisa bahasa Arab. Dia bisa mengatakan Allahumma gfirli. Menurut mazhab Syafi'i, nggak sah sholatnya itu, kalau dia lakukan itu. Tapi kalau dia nggak mampu, boleh. Asalkan doanya ma'thur. Jadi dia menerjemahkan, dia diajarin doa, tapi dia nggak hafal dalam bahasa Arab. Kemudian dia baca dalam bahasa Indonesia umpamanya. Umpamanya doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini ma'thur. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Atau dia doa minta Allahumma inni as'alukal huda wa tuqal afaf wal ghina. Ya Allah aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kecukupan dan penjagaan untuk kehormatan diriku. Dia nggak hafal bahasa Arabnya, kemudian dia pakai bahasa Indonesianya. Dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan nggak apa-apa kalau memang nggak mampu. Tapi ada yang mengatakan, mereka mengatakan boleh bagi yang bisa bahasa Arab, boleh, tapi ini mungkin lemah di antara mereka. Ada yang mengatakan juga nggak boleh. Pokoknya yang mampu nggak mampu tetap nggak boleh karena nggak ada darurat kata mereka. Adapun kalau doa yang bukan diriwayatkan, jadi dia bikin doa, maka dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Ini jadi kadang-kala kita kalau dengar mungkin salah seorang ustadz menjelaskan nggak boleh, memang ada yang berpendapat nggak boleh. Akan tetapi jamaah, tadi yang ana sampaikan, wallahu a'lam bishawab ya. Orang ketika nggak mampu berbahasa Arab, kemudian dia membaca doa itu dengan bahasa Indonesia, ingat bukan dalam hati. Yang kita bilang doa ini sesuatu yang diminta dengan lisan kita. Jadi kita memang memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan kita. Ketika sujud kita ucapkan dengan lisan kita. Maka bagi yang tidak mampu, insya Allah diperbolehkan, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Ini juga bukan hanya di sujud saja. Jadi ketika sholat, ketika kita sebelum salam, di mana di situ kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Ahibati fillah, muncul pertanyaan juga, boleh nggak Ustadz baca doa bahasa Arab tapi dari Quran? Sedangkan tadi di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, inni nuhitu an aqra'al Qur'ana sajidan
raki'an aw sajidan. Aku nggak boleh berdoa, aku nggak boleh baca Quran ketika sujud sama ruku. Seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam. Doanya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh nggak dibaca ketika sujud? Kan nggak boleh baca Quran. Atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa dari Quran. Boleh nggak kita baca? Sedangkan sujud nggak boleh baca Quran. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya nggak boleh kita baca doa-doa dalam Al-Quran kalau niatnya baca Quran. Loh, maksudnya niat baca Quran apa? Ketika dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, dia berpikir atau dia berharap mendapatkan dari setiap huruf 10 kebaikan. Karena kalau baca Quran kan satu huruf kita dapat 10 kebaikan. Kalau dia ketika itu membaca dengan harapan itu nggak boleh. Ana mau baca doa ini. Kenapa? Soalnya kan sekalian dapat pahala baca Quran. Maka nggak boleh. Tapi kalau sekedar hendak berdoa saja, maka diperbolehkan. Ahibati fillah. Rasulullah SAW ketika sholat malam. Beliau itu ceritanya Hudzaifah bin Yaman. Ketika itu satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 5 juz lebih sedikit. Ketika rukunya hampir sama dengan berdirinya. Ketika itidalnya hampir sama dengan rukunya. Ketika sujudnya hampir sama dengan berdiri. Kalau berdiri bacaan itu 5 juz. Berapa lama Nabi sujud? Berdoa memohon kepada Allah SWT. Lama sekali. Kalau antum jadi makmum, ingat harus ikut imam. Kalau antum jadi imam, ingat ada makmum di belakangmu. Karena ana pernah ditegur. Waktu ana di pondok, setelah ana baca hadis memperbanyak doa ketika sujud, akhirnya ana ketika sujud baca doa yang panjang. Akhirnya setelah sholat ditegur sama jamaah. Syafiq kata dia, namanya kita masih anak pondok. Kalau sujud jangan lama-lama. Kalau inti sholat sendirian nggak apa-apa. Ini orang-orang ada yang nggak kuat lama sujud, pusing dia. Maka hendaklah imam memperhatikan makmumnya. Kemudian bicara doa dalam sujud ini, sujud terakhir, sujud pertama, atau sujud yang mana Ustaz? Nabi alaihi salatu wassalam tidak menentukan sujud yang mana. Pokoknya. Nah ini bicara pokoknya. Fa'idha sajadtum. Kalau kalian sedang dalam posisi sujud. Fajtahidu fid du'a. Bersungguh-sungguhlah berdoa. Jadi bisa jadi di sujud pertama. Bisa jadi sujud kedua. Bisa jadi sujud terakhir. Jadi bebas. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat jamaah. Saatnya kita memperbanyak doa dalam kondisi COVID. Yang masih sehat jangan nunggu sakit baru berdoa. Yang sudah sakit jangan berhenti berdoa. Ingat, vaksin itu tidak menyembuhkan. Obat dari dokter itu tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Obat itu ngobatin. Makanya kadang-kala orang berangkat ke dokter nggak sembuh. Akhirnya dia berangkat ke alternatif, sembuh. Apakah memang yang menyembuhkan itu pengobat alternatif? Bukan. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi Ibrahim, bagaimana tauhid beliau. Begitu kokohnya mengatakan, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sedang sakit, dia yang menyembuhkan aku. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Baik, ikhwan dan akhwat, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab,
kita ada 2, boleh nanti langsung berinteraksi raise hand atau juga via chat langsung. Nah, ini cukup antusias pertanyaan yang masuk ini Ustadz ya. Saya langsung saja dari akhwat Ibu Citra Dini. Bismillah, hayakumullah Ustadz. Apa sajakah doa-doa yang utama ketika sujud dan sebelum salam? Bolehkah memakai bahasa Indonesia? Jazakumullah khairan. Monggo Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Kalau bicara apa saja doa, bebas. Namun, hendaklah kita menilik doanya para nabi. Apa sih yang diminta oleh para nabi? Karena mereka orang-orang pilihan Allah SWT. Khususnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa sih yang diminta Nabi SAW? Kebaikan dunia dan akhirat. Di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam umpamanya yang diajarkan kepada Mu'ad untuk dibaca di penghujung setiap sholat. Bisa jadi sebelum salam atau sesudah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi SAW minta doa dalam sholat. Alimni du'aan fis sholat. Doa dalam sholat nih. Kapan dibacanya? Bisa jadi ketika sujud, bisa jadi sebelum salam. Diajarin doa. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli min indika maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Minta ampunan Abu Bakar. Bayangin Abu Bakar yang mendapatkan gelar As-Siddiq, yang dijamin masuk surga. Doa yang diajarkan kepada Abu Bakar, minta ampunan. Ini Nabi ngajarin sama Abu Bakar. Apalagi kayak kita jemaah. Mengatakan, wahai Allah, ya Allah, aku hamba yang suka menzalimi diriku sendiri. Banyak kezaliman yang aku lakukan. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ampuni aku ampunan dari sisimu. Dan kasihi aku. Sesungguhnya Engkau maha pengasih dan maha pengampun. Minta ampun. Jadi jangan hanya minta urusan dunia. Orang beriman itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi orang yang ambisinya dunia, maka kebanyakan doa dia dunia. Akhirat jarang dia pikirkan. Agama jarang dia pinta. Dunia yang dia pinta. Maka Allah sebutkan, faminnan nasi may yaqul. Ada di antara manusia yang permintaannya Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini. Mungkin minta kesehatan, minta kekayaan, minta rizki. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Kamu minta cuma dunia. Maka kalau ditanya doa apa yang paling baik, silahkan minta kebaikan dunia akhirat. Mau baca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta buat diri sendiri. Minta buat keluarganya. Minta buat orang tuanya. Minta buat bangsa dan negerinya. Apalagi dalam kondisi sekarang. Jadi doa minta supaya Allah mengangkat bala dan wabah ini. Doakan orang-orang beriman juga. Kalau bicara bolehkah doa dengan bahasa Indonesia, sepertinya tadi sudah dibahas. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustadz dari Ikhwan Bapak Ismet Awaludin
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati Ustadz dan keluarga. Izin Amin. bertanya, apakah ada doa harian